Cara mengatur ketinggian air di sump filter agar tidak luber dan juga tidak tekor di chamber terakhir. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan hias yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang cara saya mengatur ketinggian air di sump filter agar tidak luber dan juga tidak tekor di chamber terakhir. Karena kalau luber itu tentu saja bisa membuat air di akuarium kita berkurang banyak. Kemudian kalau tekor itu bisa merusak pompa yang kita gunakan. Jadi cara ini mungkin teman-teman yang sudah lama menggunakan sump filter pakai box overflow ataupun tidak tahu nih cara mengaturnya seperti apa. Jadi di sini untuk teman-teman yang baru mau upgrade sump filter, boleh silahkan simak video ini ya, beberapa pembelajaran. Nah, yang pertama yang harus teman-teman perhatikan dulu sekat chamber terakhir. Ya, sekat chamber terakhir itu yang ini teman-teman. Nah, bukan yang ini ya, tapi yang ini, yang bagian terakhir. Nah, biasanya kalau misalnya pengrajin sump filter pasti sudah tahu ya takaran tinggi dari chamber terakhir ini. Ya, dia berjenjang dari yang sini, kemudian agak turun, kemudian paling turun di sini. Nah, ini kalau sama rata, kejadian ini di sump filter saya teman-teman. Karena si pengrajinnya ini ya tidak bertanggung jawab. Saya bilang tidak bertanggung jawab karena sekat antar chamber yang terakhir, yang bagian ini sama tingginya teman-teman. Ini sama yang ini sama. Jadi saya inisiatif, saya modifikasi sendiri, saya lem sendiri. Ini saya tambahkan lagi kaca, ini saya tambahkan lagi, dan yang ini juga. Jadi dia berjenjang, kecuali yang ini ya, di yang kaca yang terakhir ini. Nah, jadi kalau misalnya ini jadi pembelajaran juga untuk teman-teman yang mungkin bikin atau tempah sump filter, harus benar-benar diperhatikan, harus berjenjang ya teman-teman ya. Ini sekat yang terakhir ini. Karena apa? Karena kalau misalnya kita menggunakan filter media filter Kaltness ya, tentu saja kalau sekat chambernya itu tidak sama, tidak berjenjang, maka putaran Kaltnessnya tidak akan kencang. Itu teman-teman. Jadi balik kita ke pembahasan tadi, perhatikan dulu sekat antar chambernya. Nah, kemudian bikin air di chamber terakhir itu ya sekitar 5 sampai 10 cm lah teman-teman ya. 5 sampai 10 cm di atas sekat chamber terakhir. Kalau saya ini ya mungkin sekitar 4 sentian lah teman-teman. Ini agak turun, nanti agak naik sedikit teman-teman ya. Jadi harus di atas sekat terakhir. Kenapa demikian? Karena kalau terlalu bawah ya, maksudnya di sini di bawah sekat yang terakhir, takutnya nanti pas mungkin ya tersumbat, di box overflow-nya tersumbat ya, atau ada kotoran yang menyumbat, itu bisa airnya bisa tekor teman-teman. Nah itu ya, jadi harus agak di atas sedikit. Karena saya sudah coba itu, kalau misalnya airnya di bawah sekat terakhir ini ya, ketika air berkurang di tank ya, air ini kan kalau misalnya pelihara ikan mas koki ini kan dia pakai mushroom itu bisa membuat air akuarium kita menguap lebih cepat. Teman-teman bisa praktekkan sendiri ya, dalam waktu 3-4 hari itu air akuarium kita akan berkurang cepat ya. Nanti air yang berkurang cepat pengaruhnya di sump filter. Kenapa? Karena air di atas akuarium itu menyesuaikan dengan tinggi lubang selang vakumnya teman-teman. Jadi kalau air di atas kurang, itu dia akan menyedot air yang di sump filter ya, menyamai mendekati lubang napas atau lubang vakum, selang vakumnya itu tadi. Dia harus sama rata dengan selang vakum. Jadi air yang di sump filter itu disedot, artinya air di sump filternya akan berkurang. Jadi maka dari itu saya sarankan air di chamber terakhir itu harus
5-10 cm di atas sekat terakhir. Kalau sekatnya rendah, nih contoh nih teman-teman ya, kalau sekat yang terakhir ini rendah hampir sama dengan tinggi pompa, saran saya lebih tinggi ya, 3 kali lipat dari tinggi pompa. Ini tinggi pompa ya, 1, 2 seginilah teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya sekat ininya rendah, tapi kalau sekatnya ininya tinggi, itu ya 5-10 cm lah dari atas sekat chamber terakhir. Nah, itu ya teman-teman harus tahu, air di subfilter itu disedot untuk menyamai air di akuarium ke batas selang vakum. Itu makanya air di subfilter itu harus sedikit tinggi ya, tapi jangan terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi nanti pas mati lampu air di akuarium turun, dia harus ada space untuk menampung air yang di akuarium. Jadi kalau misalnya terlalu tinggi nanti luber teman-teman ya. Selanjutnya kita coba lihat selang vakum ya, yang saya jelaskan tadi, kenapa air di subfilter itu tersedot untuk menyamai lubang di selang vakum itu teman-teman. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ini selang vakum yang saya maksud tadi teman-teman. Nah jadi kalau misalnya air kita berkurang ya, di tank ini berkurang airnya, dia akan mengambil air di subfilter ya, menyamai lubang ini ya, lubang batas antara lubang ini dengan permukaan air. Jadi kalau air di subfilter kita terlalu rendah di chamber terakhir, tentu akan tekor teman-teman ya, dia akan menyamai ini. Itu yang saya perhatikan dari subfilter saya ya, setiap hari saya perhatikan kalau misalnya tank ini berkurang airnya ya, itu di chamber terakhir itu pasti agak turun airnya. Nah jadi patokan saya ya, ini sabuk akuarium saya ya, sabuk akuarium itu saya, kalau misalnya airnya itu turun sampai sini, dia kan air, permukaan air ini menyentuh ke sabuk ini ya. Kalau misalnya airnya ini sudah sampai sini ya, itu kan nyentuh ke sana tuh. Kalau airnya sudah sampai sini, artinya saya harus menambahkan air ya. Penambahan air itu boleh di akuarium dan juga di subfilter terakhir, terserah, bebas teman-teman. Kalau mau di atas boleh, di subfilternya juga boleh, tambahkan di chamber terakhir ya, masukkan ya sekitar 3-4 gayung lah ya, tergantung ya tingginya berapa. Kalau misalnya tingginya segini ya menyamai saja dengan tinggi di chamber terakhir. Kemudian untuk mengatur ketinggian air di situ tadi teman-teman, berasal dari sini ya, bukan dari pompa. Pompa itu dia cuma menyedot air dari chamber terakhir. Pengaturannya dari sini, debit airnya teman-teman ya, karena ya pompa cuma nyedot, kalau debit air ini dia cukup deras teman-teman. Jadi di sini teman-teman setting, ini tidak semula langsung begini ya teman-teman ya, kita setting dulu, kita buka pelan-pelan. Kalau misalnya terlalu kecil, tandanya di chamber terakhir itu tekor. Kalau terlalu kecil kita buka ini tidak boleh langsung ya teman-teman ya, harus berlahan, karena kalau langsung air akan turun cepat ya teman-teman ya, air akan keluar dari sini juga, menyedot juga. Artinya kalau air tersedot dari sini juga, itu aliran air di sini di pipa ini akan deras sekali. Bukanya pelan-pelan. Nah misalnya teman-teman pakai 3000, setting misalnya di sini ya ukurannya. Nah diperhatikan lagi di subfilternya teman-teman, di subfilternya diperhatikan selama 2-3 jam. Indikasinya kalau airnya stabil, tidak tinggi, tidak rendah, itu artinya pas. Begitulah settingan di sini, di stop kerannya. Langsung teman-teman tandai ya. Saran saya pakai spidol permanen seperti ini ya, supaya tidak hilang. Langsung tandai, artinya di situ. Misalnya teman-teman pakai pompa 3000, bikin aja 3 ya. Kalau teman-teman upgrade nanti pompanya misalnya 4500 atau 5000, bikin aja
4 atau 5 ya. Jadi ini harus ditandai teman-teman. Ini fungsinya nanti kalau kita mau ganti air kan kita tutup ya, baru nanti pas sudah diisi kembali baru kita buka. Bukanya berlahan ya teman-teman, jangan langsung dibuka langsung di batas ini karena airnya akan ngalir deras teman-teman. Jadi cara mengatur ketinggiannya cuma dari ini, dari stop kran yang ada di box overflow, pipa box overflow nya. Jadi itu ya diperhatikan. Kalau dirasa teman-teman masih ragu ya di settingan tadi 2-3 jam, perhatikan misalnya teman-teman ada hari libur, perhatikan tinggi debit airnya ya, 1 harian kita perhatikan berkurang atau tidak, atau stabil di segini, artinya itulah settingan yang tepat ya. Maka dari itu kalau misalnya kita mau pakai box overflow ya, itu memang jangan dulu dimasuk ikan. Mungkin teman-teman lihat di video-video saya yang awal-awal upgrade sun filter, itu ikan maskoki saya tidak ada, cuma ikan manfish. Itu memang karena ikannya sudah ada yang mati dan juga saya kasih ke teman saya ya, ada sekitar 4 ekor, ada 3 ekor saya kasih, 1 ekor yang masih tinggal karena itu peninggalan tank akuarium yang lama teman-teman ya. Jadi itulah penjelasan saya tentang cara mengatur ketinggian air di sun filter chamber terakhir, kemudian alasan kenapa chamber itu ya, di chamber terakhir itu harus tinggi dari sekat chamber terakhir ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman para penghobi ikan hias. Jika ada pertanyaan ataupun menyanggah apa yang saya sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Niat saya berbagi pengalaman tentang memelihara ikan hias di akuarium. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias.